Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ngomong apa ini ya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para kiai yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, keluarga besar Majelis An-Nur, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini malam sebenarnya saya pengen ngopi doang ini sini. Habib maafin ya. Emang ketemu abang jadi begini nih. Baru bener diseduin no kopi. Baru ngaduk. Tapi biarin dah. Paling 5 menit. Ya Bang ya. Ingat kalau ngaji sifat 20 itu ada salah ituannya, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama kali wajib buat orang yang udah kena taklif, taklif itu terkena pemberatan agama, udah balik, terus ini orang udah balik semua kan ini rata-rata ya, ilok amat belum. Itu udah wajib ma'rifatul ilahi bistiqani, wajib dia mengenal Tuhan dengan segala keyakinannya. Lalu bagaimana kita mengenal Tuhan? Enggak usah jauh-jauh pengen ngenalin Tuhan mah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang udah kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Kita kadang-kadang diri sendiri aja nggak kenal. Diri sendiri aja kagak kenal, bagaimana kita mau kenal Allah. Kadang-kadang kita ini cuman baca Yasin doang. Itu di surat Yasin di ayat 11 ada yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia itu dikabar gembira, dikasih kabar gembira. Dengan apa kabar gembiranya? Fabashirhu bimagfiratin wa ajrin karim. Muhammad, kasih kabar gembira buat umat-umatmu. Apa kabar gembiranya? Bimagfiratin, pertama dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang kagak putus-putus. Siapa orang yang dikasih kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang kagak putus-putus? Innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Yang pertama adalah orang yang ittaba'adz dzikra, ngikutin Al-Qur'an, ngikutin peringatan dari Allah. Dan bukan itu aja, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takut sama Allah walaupun kita nggak pernah ngelihat Allah. Siapa ada orang sini yang pernah ngelihat Allah? Iya, Allah malah tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Lihat al-latiful khabir, Allah mah nggak bakalan pernah kelihatan karena Allah maha latif. Tapi Allah bisa menembus segala penglihatan karena Allah al-khabir, maha teliti. Kita kadang-kadang cuman takut sama Allah lagi rame-rame. Tapi wa khasyar rahmana bil ghaib, ketika kita enggak pernah ngerasa takut, padahal kita tiap hari diawasin sama Allah setiap hembusan napas kita. Kita kadang-kadang ada pohon beringin aja, pohon beringin tahu-tahu merinding, lo kita girang banget. Lewat pohon beringin merinding, gue kayaknya merinding nih, gue bisa ngerasain setan nih, gue kata. Lu ngerasain setan sih bangga, bego. Lu padahal tiap hari diawasin Allah, kudunya lu lebih merinding. Ini di awal tebang lewat pohon jambu, tebang lewat pohon bacang, bulu kuduk merinding. Ngakunya udah hebat banget, padahal tiap hari kita diawasin Allah. Harusnya itu yang bikin kudu kita merinding. Ittaba'adz dzikra, pertama orang-orang yang ngikutin Al-Quran. Al-Quran itu Sherlock dari Allah, padahal kita tiap hari 17 kali minta di Sherlock sama Allah. Tiap hari 17 kali kita minta di Sherlock sama Allah. Mana minta Sherlocknya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ini bahasa sekarangnya kan begitu, ya Allah kasih saya Sherlock dong. Bahasa sekarangnya kita mau udah jangan pakai tafsir yang ono, tafsir yang gampang ini mah.
Kasih saya Sherlock dong ya Allah. Pengen kemana? Pengen ke sono. Kadang-kadang kita dikasih Sherlock udah sok tahu. Lewat sono mah jauh, mendingan lewat sini. Tuh kalau udah dikasih Sherlock, padahal Allah udah kasih Sherlock yang luar biasa. Siapa yang bisa mengetahui Sherlock? Di dalam surat yang lain, liya'lamal ladzina utul kitaba annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatakhbita lahu qulubuhum innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Orang yang semuanya kena Sherlock itu dikudu belajar. Kalau kita nggak bisa baca Sherlock, cari yang bisa baca Sherlock. Siapa yang bisa baca Sherlock? Nih guru-guru kita semuanya nih bisa baca Sherlock. Kita mau buta. Sherlock ya kagak idep, kuota ya kagak punya, asal dibuka apa muter mulu muter. Kagak nyampe-nyampe. Sekarang saya nanya begini, kalau ke Masjid Nurul Saada ke Ustadz Abdul Khair, kalau dari sono kemana ya? Nah ntar kalau dari pom bensin Larangan ente lurus abis gang Langgar itu ntar ada Mbok Berek. Dari Mbok Berek lewat dikit ada gang masuk tuh namanya Gang Kejaksaan. Dari Gang Kejaksaan kurang lebih setengah kilo dah, ntar ada pertigaan belokan begitu, ente belok kanan dari situ kurang lebih 1, 2, 3, ntar di situ Masjid Nurul Saada, di situ yang namanya rumah Ustadz Abdul Khair. Kalau kita belum pernah kesini kan kita nerka ya. Gue bingung soal ini bagaimana ya. Kalau dari pom bensin ke Mbok Berek jauh kagak? Dari Mbok Berek ke Gang Kejaksaan jauh kagak? Dari Kejaksaan depan sampai ke sini jauh kagak? Kalau kita belum pernah nyampe mah bingung. Tapi yang enak mau begini nanyanya, Bang, ke rumah Ustadz Abdul Khair kalau dari Swadaya ke sini berapa lama? Entar dari sono dari sini. Kebenaran saya juga mau ke rumah Ustadz Abdul Khair. Ayo ngikut bareng sama saya. Tuh kalau begitu enak tuh. Nah itu guru-guru kita yang nanti bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kalau kita mau boro-boro sampai kepada Allah, malu dulu sama peci. Makanya ngaji di rumah saya, saya bikinin peci biar apa? Lu mah jangan malu sama Allah, jauhan. Malu dulu sama peci. Ntar kalau udah malu sama peci, lu tahu bahwa lu diawasin sama Allah. Allah maha khobir, maha teliti. Jadi insya Allah kita yang di sini semua lagi diawasin sama Allah. Besok mah jangan pada merinding lewat pun bacang, jangan. Kalau bisa tiap hari, setiap hembusan napas kita merinding karena kita lagi dalam pengawasan Allah Subhanahu. Tuh enak kalau udah bisa Sherlock mah. Ihdinas siratal. Enak kalau udah bisa baca Sherlock. Ntar kalau udah baca Sherlock, tinggal kita ngikut rambu-rambu perjalanannya. Ya, ono di jalan tol orang masih kuat naik mobil, bawa mobil, nyetir mobil 100-110 km per jam jangan ngebut. Wus. Kenapa? Ada garis-garisnya di pinggir, di tengah sama di pinggir kanan. Coba kalau kita ke daerah Gentong, Garut, udah ya jalannya muter-muter, kadang-kadang kagak ada lampu jalan, garis tengahnya kagak ada, garis pinggirnya kagak ada, masih berani kita ngebut? Masih berani ngebut? Ngebut orang nekat, tahu-tahu nyeblos aja ke jurang. Kita juga begitu. Al-Quran itu selain Sherlock udah ada rambu-rambunya. Ini boleh digedein dikit kagak gini soundnya? Biar kedengeran orang. Iya, emang ya itu Al-Quran. Sherlock ada rambu-rambunya, dikasih tahu yang haram ada, yang halal ada, yang boleh ada. Silahkan. Kalau udah ketemu sama orang yang bisa ngajak kita, nuntun kita menuju Allah, insya Allah nanti barulah kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita bakalan kenal Tuhan kita. Mudah-mudahan kita nanti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.